Om Swastiastu. Saya atas nama Nimade Silicindani NPM 183312136. Terlebih dahulu selamat siang untuk dosen kami Bapak Wayan Gede Merta, dosen mata kuliah Metodologi Penelitian. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi proposal penelitian. Sistem Informasi Akuntansi Lingkungan Kerja dan Kepuasan Karyawan terhadap Kinerja Karyawan KAP Kota dan Pasar. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya dari latar belakang. 1. Latar belakang. Pada masa saat ini, seluruh perkembangan telah terjadi. Salah satunya adalah akuntansi yang banyak sekali mengalami perubahan yang pesat dan dari manual transformasi menggunakan sebuah bantuan teknologi yang mampu mengembangkan akuntansi menjadi lebih mudah. Seluruh perusahaan melakukan pengelolaan data dengan secara sistematis untuk meminimalisir sebuah kesalahan atau human error yang akan mengakibatkan sebuah kerugian yang sangat fatal. Seluruh perusahaan menginginkan sebuah SDM di bidang akuntansi yang memiliki sebuah kelebihan yang kompetitif untuk mendapatkan atau meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. KAP adalah jenis meliputi jasa atestasi, termasuk di dalam adalah KAP adalah jasa meliputi jasa atestasi, termasuk di dalamnya adalah audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas pelaporan keuangan, informasi keuangan pro forma, review atas laporan keuangan, dan jasa audit serta atestasi lainnya. Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang dapat membantu dalam melakukan pencatatan keuangan yang ada dalam laporan keuangan untuk menyatakan keadaan perusahaan. Kualitas informasi yang tersedia pada laporan keuangan yang baik dapat didapatkan jika adanya SDM yang berkualitas. Laporan keuangan yang dibuat oleh pihak perusahaan seperti direktur, manajer, dan karyawan dapat terjadi pengurangan informasi dalam perusahaan yang dapat menurunkan daya informasi akuntansi. Menghasilkan kinerja yang optimal dalam suatu organisasi dapat diukur dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan karyawan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Karena keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja karyawan. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Kinerja karyawan dapat ditingkatkan dengan berbagai salah satu lingkungan kerja akan meningkatkan kinerja. Lingkungan kerja dengan kepuasan kerja dapat berhubungan dengan positif, dan lingkungan kerja mempengaruhi prestasi kerja suatu organisasi. Kepuasan kerja karyawan salah satu faktor diperhitungkan bagi seluruh perusahaan atau seluruh pimpinan perusahaan. Kepuasan kerja karyawan merupakan sebuah rasa. Baik, di sini saya akan lanjut dengan materi saya. Di sini saya akan menjelaskan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya dari latar belakang. 1. Latar belakang. Pada masa saat ini, seluruh perkembangan telah terjadi. Salah satunya adalah akuntansi yang banyak sekali mengalami perubahan yang pesat dan dari manual transformasi menggunakan sebuah bantuan teknologi yang mampu mengembangkan akuntansi menjadi lebih mudah. Seluruh perusahaan melakukan pengelolaan data dengan secara sistematis untuk meminimalisir sebuah kesalahan atau human error yang akan mengakibatkan sebuah kerugian yang sangat fatal. Seluruh perusahaan menginginkan sebuah SDM di bidang akuntansi yang memiliki sebuah kelebihan yang kompetitif untuk mendapatkan atau meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. KAP adalah jenis meliputi jasa atestasi, termasuk di dalam adalah KAP adalah jasa meliputi jasa
atestasi. Termasuk di dalamnya adalah audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas pelaporan keuangan, informasi keuangan pro forma, review atas laporan keuangan, dan jasa audit serta atestasi lainnya. Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang dapat membantu dalam melakukan pencatatan keuangan yang ada dalam laporan keuangan untuk menyatakan keadaan perusahaan. Kualitas informasi yang tersedia pada laporan keuangan yang baik dapat didapatkan jika adanya SDM yang berkualitas. Laporan keuangan yang dibuat oleh pihak perusahaan seperti direktur, manajer, dan karyawan minimal dalam suatu organisasi dapat diukur dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan karyawan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan karyawan yang ditetapkan oleh perusahaan. Karena keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja karyawan. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Kinerja karyawan dapat ditingkatkan dengan berbagai salah satu lingkungan kerja akan meningkatkan kinerja. Lingkungan kerja dengan kepuasan kerja dapat berhubungan dengan positif, dan lingkungan kerja mempengaruhi prestasi kerja suatu organisasi. Kepuasan kerja karyawan salah satu faktor diperhitungkan bagi seluruh perusahaan atau seluruh pimpinan perusahaan. Kepuasan kerja karyawan merupakan sebuah rasa emosional positif yang tercapai ketika karyawan merasakan segala sesuatu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang ditentukan, dan mungkin dipengaruhi hal-hal lain pula. Kinerja karyawan menjadi sebuah tolak ukur bagaimana pekerjaan atau bisnis perusahaan dinilai baik. Lingkungan eksternal akan melihat kinerja sebuah perusahaan tersebut melalui produk atau jasa yang dihasilkan. Berdasarkan uraian di atas, maka kita perlu dilakukan penelitian dengan judul Sistem Informasi Akuntansi, Lingkungan Kerja, dan Kepuasan Karyawan Terhadap Kinerja KAP Kota Denpasar. Adapun rumusan masalah yang saya buat di penelitian ini, yang pertama, apakah pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kepuasan karyawan? Pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan karyawan, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan, dan pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan karyawan, dan pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan karyawan di KAP Kota Denpasar. Dan adapun tujuan penelitian ini yang sesuai dengan rumusan masalah yang saya buat, yaitu untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kepuasan kinerja kepuasan karyawan, pengaruh sistem. Adapun tujuan penelitian ini yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi terhadap kepuasan karyawan. Yang kedua, pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan karyawan, pengaruh kepuasan karyawan terhadap kinerja karyawan, pengaruh sistem informasi akuntansi kerja terhadap kinerja karyawan, pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja, dan pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan karyawan di KAP Kota Denpasar. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut. Bagi peneliti, hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi tentang pengaruh sistem informasi akuntansi, lingkungan kerja, dan kepuasan karyawan terhadap kinerja. Yang kedua, kegunaan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada pihak perusahaan untuk memperhatikan perilaku karyawan. Hal tersebut dapat dilakukan meningkatkan hasil yang diperoleh adalah perilaku karyawan dan kualitas karyawan yang meningkatkan kinerja mereka secara menyeluruh.
Yang ketiga, bagi fakultas atau universitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau referensi bagi penelitian yang akan datang. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari dua, yaitu landasan teori dan publikasi penelitian sebelumnya. Landasan teori. Sistem informasi akuntansi menurut Widjajanto, sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai formulir, catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya, serta alat komunikasi. Tentang pelaksanaannya, laporan yang terkoordinasi secara erat dan didesain untuk mentransformasikan data keuangan yang dibutuhkan. Beberapa aspek yang menentukan kualitas informasi disebutkan oleh Uetomo, meliputi 1. Akurat dan teruji kebenarannya. 2. Tepat waktu. 3. Relevansi. 4. Mudah dan murah. Yang kedua atau B, lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja dan kepuasan kerja terdapat hubungan yang positif, dan lingkungan kerja mempengaruhi prestasi kerja suatu organisasi. Pembentukan lingkungan kerja yang terkait dengan kemampuan manusia dan prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor fisik, kimia, biologis, psikologis, mental, dan sosial ekonomi. Beberapa faktor lingkungan kerja yang harus diperhatikan antara lain faktor kebersihan, faktor penegangan, faktor pertukaran udara. C. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu ungkapan perasaan atau sikap seseorang terhadap pekerjaannya. Terdapat kesempatan promosi, hubungan dengan rekan kerja, pengawasan, dan perasaan puas terhadap pekerjaan itu sendiri. Dalam mengatur tingkat kepuasan kerja seorang perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang menjadi tolak ukurnya. Ada 5 yang menjadi tolak ukur kepuasan kerja, antara lain 1. Kepuasan dengan gaji. 2. Kepuasan dengan promosi. 3. Kepuasan dengan rekan kerja. 4. Kepuasan dengan atasan. Dan yang terakhir, kelima, kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri. Yang keempat, kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah perilaku yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Standar pengukuran kinerja tersebut adalah 1. Kuantitas. 2. Kualitas. 3. Ketetapan waktu. 4. Efektivitas. 5. Kemandirian. Penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang pada dasarnya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah pada variabel yang digunakan, yaitu sistem informasi akuntansi, lingkungan kerja, kepuasan karyawan, dan kinerja karyawan dianalisis dengan path analisis. Perbedaannya adalah pada lokasi penelitian, sampel penelitian, kombinasi variabel, dan teknik analisis. Baik, selanjutnya kerangka pemikiran. Sistem informasi akuntansi dan lingkungan kerja akan mempengaruhi tingkat dari kepuasan karyawan. Artinya, sistem informasi akuntansi dan lingkungan kerja dapat sangat berpengaruh terhadap kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan merupakan variabel yang sangat berpengaruh kepada kinerja karyawan. Artinya, sebuah perilaku kepuasan yang terlihat dikarenakan sistem informasi akuntansi dan lingkungan kerja yang baik terhadap karyawan berpengaruh sangat terhadap kinerja karyawan. Hal ini akan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, hipotesis.
Hipotesis ada 7. Yang pertama, pengaruh sistem informasi akuntansi dan kepuasan karyawan. Sistem informasi akuntansi adalah integrasi semua unsur dan sub-unsur yang terkait dalam membentuk sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Ketika terciptanya informasi akuntansi dengan cepat, tepat, dan berkualitas, maka hal tersebut akan menimbulkan kepuasan kerja dari para pekerja karyawan karena hal tersebut sangatlah memuaskan. Hal ini didukung oleh pernyataan Purwaningsih serta Tredjakrawala dan Cahyo, menunjukkan hasil yang positif dan dari pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kepuasan penggunaan sistem informasi. Yang kedua, pengaruh lingkungan kerja dan kepuasan karyawan. Lingkungan kerja dan kepuasan karyawan terdapat hubungan yang positif, dan lingkungan kerja berpengaruh prestasi kerja suatu organisasi. Lingkungan kerja pada dasarnya berkaitan dengan elemen-elemen atau berbagai macam faktor yang ada di sekitar karyawan yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap performa karyawan perusahaan. Menjadi sebuah keharusan bagi manajemen perusahaan untuk memperhatikan secara serius komponen lingkungan kerja agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini diperkuat dengan penelitian Wibowo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja fisik dan non-fisik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Baik, yang ketiga ada pengaruh kepuasan kerja dengan kinerja karyawan. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan adalah tinggi rendahnya tingkatan kepuasan kerja karyawan yang dirasakan akan mempengaruhi kinerja karyawan. Apabila kepuasan kerja tercapai, maka kinerja karyawan atas organisasi tinggi. Kepuasan kerja adalah suatu ungkapan perasaan atau sikap seseorang terhadap pekerjaannya. Terdapat kesempatan promosi, hubungan dengan rekan kerja, pengawasan, dan perasaan puas terhadap pekerjaan itu sendiri. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Changriawan yang menyatakan kepuasan kerja berhubungan signifikan terhadap kinerja karyawan di One Way Production. Yang keempat, ada pengaruh sistem informasi dan kinerja karyawan. Sistem informasi akuntansi akan membantu sebuah pekerjaan yang dilakukan karyawan secara cepat, tepat, dan berkualitas. Sistem informasi akuntansi yang berkembang saat ini mulai bekerja dengan otomatis sistem yang dibantu dengan kode-kode tertentu yang dapat meminimalisir human error dan dapat membantu kecepatan dalam pengerjaan atau menginput data akuntansi dengan cepat dan tepat. Dengan itu, maka menimbulkan hasil informasi yang berkualitas dan mudah dipahami. Maka dengan adanya SIA, sangatlah membantu para karyawan dalam pekerjaannya dan sekaligus meningkatkan kinerja mereka. Hal ini didukung oleh penelitian dari Parjanti, menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh dengan dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin banyak sistem informasi di situ organisasi, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan dalam perusahaan tersebut. Yang kelima, pengaruh lingkungan kerja dan kinerja karyawan. Lingkungan kerja sangatlah memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan karena lingkungan atau keadaan sekitar dapat meningkatkan suasana hati menjadi baik maupun buruk. Ketika adanya dorongan yang membuat suasana hati baik dan pikiran tenang, maka pekerjaan yang dilakukan cepat, tepat, dan berkualitas. Lingkungan kerja yang baik, lingkungan fisik maupun non-fisik, memberikan dukungan terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan. Yang keenam, pengaruh sistem informasi akuntansi dan kinerja karyawan melalui kepuasan karyawan. Sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Ketika terciptanya informasi akuntansi dengan cepat, tepat, berkualitas, maka hal tersebut akan menimbulkan kepuasan kerja dari para pekerja karena hal tersebut sangatlah memuaskan. Hal ini didukung oleh pernyataan Purwaningsih, menunjukkan hasil yang positif dan berpengaruh kualitas sistem informasi terhadap kepuasan sistem informasi yang berkualitas dan mudah dipahami. Maka dengan adanya SIA sangatlah membantu para karyawan dalam pekerjaannya dan sekaligus meningkatkan kinerja mereka. Hal ini didukung oleh penelitian Parjawati, menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja
karyawan. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik sistem informasi di suatu organisasi, maka semakin meningkatnya pula sistem informasi akuntansi dalam perusahaan tersebut. Yang ketujuh atau yang terakhir, pengaruh lingkungan kerja dan kinerja karyawan melalui kepuasan karyawan. Lingkungan kerja dengan kepuasan kerja terdapat hubungan yang positif dan lingkungan kerja mempengaruhi prestasi kerja suatu organisasi. Lingkungan kerja pada dasarnya berkaitan dengan elemen-elemen atau berbagai macam faktor yang ada di sekitar karyawan yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini diperkuat dengan penelitian Wibowo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja fisik dan non-fisik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan ke materi metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang menggunakan metode yang sistematis untuk memperoleh data yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Yang pertama ada tempat penelitian dan objek penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan pada atau di KAP Kota Denpasar, Bali. Dan objek penelitiannya adalah sistem informasi akuntansi, lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan pada KAP Denpasar, Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor pada KAP Kota Denpasar yang berjumlah 8 orang auditor. Yang kedua, metode penentuan stempel. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 82 responden sesuai dengan jumlah auditor yang berada pada seluruh KAP di Kota Denpasar. Yang selanjutnya ada identifikasi variabel. Baik, yang ketiga ada identifikasi variabel. Variabel penelitian adalah suatu yang dapat digunakan sebagai pokok penelitian yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh sebuah informasi atau teman baru tentang hal tersebut. Kemudian ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan judul dan pokok pembahasan atau permasalahan penelitian. Variabel dapat dibagi menjadi 3, variabel bebas, mediasi, dan terikat. Yang pertama ada variabel independen atau X. Variabel independen adalah variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah X1, sistem informasi akuntansi, X2, lingkungan kerja. Yang kedua ada variabel mediasi atau disebut variabel Y. Adalah variabel yang berhubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang dapat mencari sebuah pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi. Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah kepuasan karyawan. Yang ketiga, variabel terikat atau variabel Z adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas dan mediasi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. Baik, yang keempat ada definisi operasional variabel. Yang pertama, sistem informasi akuntansi, indikator SIA dalam Parjanti yang meliputi 1. Akurat dan teruji kebenarannya, yang kedua tepat waktu, yang ketiga relevansi, yang keempat mudah dan murah. Yang B, faktor lingkungan kerja fisik meliputi faktor kebersihan, faktor penerapan, faktor ketukaran udara, dan faktor kebisingan, dan yang kelima faktor keamanan. Yang C, kepuasan karyawan. Faktor yang meliputi tolak ukur kepuasan kerja antara lain kepuasan dengan gaji, kepuasan dengan promosi, kepuasan dengan rekan kerja, kepuasan dengan atasan, kepuasan dengan pekerjaan sendiri. Yang kelima, kinerja karyawan. Indikator kinerja karyawan tersebut adalah 1. Kuantitas, yang kedua kualitas, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat efektivitas, dan kelima kemandirian. Yang kelima ada jenis dan sumber data. Yang pertama jenis data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berupa angka sesuai dengan bentuknya. Yang B, jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 2 sumber yaitu sumber primer dan sekunder. Yang keenam, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner dipilih sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Kuesioner adalah
daftar pernyataan tertulis yang dirumuskan sebelumnya dan kuesioner inilah yang dijawab oleh responden. Baik, yang ketujuh adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang merupakan metode statistik yang sangat populer untuk menguji hubungan antara dua variabel penelitian yang diukur dengan skala interval dan rasio, yaitu analisis regresi. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Informasi atau jawaban yang diberikan oleh responden, alat ukur atau instrumen tersebut akan diuji melalui uji validatis, validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan 30 sampel sebagai perwakilan. Ujian kuesioner akan dibuat oleh menggunakan SPSS 22. Pengujian instrumen. Dalam penelitian ini, kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner merupakan hal yang penting karena keabsahan atau validasi suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat pengukuran instrumen yang digunakan dalam data yang diperoleh. Pengujian tersebut meliputi pengujian validasi dan pengujian reliabilitas. Yang pertama, ujian validasi. Uji validasi digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dan uji reliabilitas yaitu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruksi. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Penggunaan analisis regresi dalam statistik harus bebas dari asumsi-asumsi klasik seperti normalitas data, autokorelasi, dan asumsi-asumsi klasik lainnya. Untuk menguji hal tersebut, penelitian juga menggunakan program SPSS. Berdasarkan hasil output, barulah dilakukan nilai terhadap asumsi-asumsi klasik tersebut. Yang keempat ada uji multikolineritas. Bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas. Model kolerasi yang baik seharusnya kolerasi tidak terjadi di antara variabel independen. Yang kelima ada uji heteroskedastisitas. Dilakukan untuk mengetahui bahwa pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian. Cara untuk mendeteksi. Yang keenam ada uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah variabel atau model regresi residu dari persamaan regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Yang ketujuh ada uji regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis regresi pada dasarnya adalah untuk mengestimasi atau memprediksi nilai rata-rata dari variabel Y atas dasar yang telah diketahui dari satu atau lebih variabel X. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. 8 ada metode analisis jalur atau path analysis. Analisis jalur digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel. Model ini untuk mengetahui pengaruh langsung atau tidak langsung seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat. Baik, yang kesembilan ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini terdapat 4 pengujian. Yang pertama, uji signifikansi simultan atau uji F. Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan koefisien variabel bebas mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat. Untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara bersama-sama dengan A sama dengan 0,05. Yang kedua atau B ada uji signifikan parameter individual atau uji T.
Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan beberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dengan menerangkan variabel independen. Menguji dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05. Yang ketiga yang C ada uji koefisien determinasi digunakan untuk menyatakan bahwa besar kecilnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat dapat ditentukan dengan menggunakan rumus koefisien determinan. Dan yang keempat ada uji sobek atau uji intervening. Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode yang diperkenalkan oleh Sobek yang dikenal dengan sebagai uji sobek. Uji sobek dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh pengaruh tidak langsung variabel independen atau X ke variabel dependen atau Y mempunyai variabel intervening atau M. Sistematika penulisan. Untuk mempermudah pembahasan, maka penyajian akan dibagi menjadi beberapa bab dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub-bab. Secara terperinci, uraian tiap-tiap bab adalah sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan secara umum dari keseluruhan isi penulisan yang meliputi latar belakang, rumusan, pokok permasalahan, tujuan, kegunaan penelitian, serta sistematis penulisan. Yang kedua, bab 2, tinjauan pustaka. Dalam bab ini menjelaskan landasan teori dari masalah yang hendak dibahas, yang meliputi pengertian sistem informasi akuntansi, karakteristik sistem informasi akuntansi, pengertian lingkungan kerja, pengertian kepuasan karyawan, dan pengertian kinerja karyawan. Yang bab ketiga ada metode penelitian. Dalam bab ini menjelaskan antara lain tempat dan objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis data yang digunakan atau diperoleh, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang ke bab 4, gambaran umum. Bab ini akan menguraikan secara singkat mengenai keadaan dari perusahaan tempat melakukan penelitian yang terdiri dari sejarah, berdirinya perusahaan, dan struktur organisasi. Yang bab kelima ada data dan pembahasan. Dalam bab ini, bab yang isinya mengenai deskripsi dan interpretasi data serta pembahasan. Bab ke-6 ada penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang merupakan pokok-pokok pikiran yang diharapkan berguna di dalam penerapan kebijaksanaan bagi perusahaan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om.